kelebihan air. Jadi dia punya air berlebih, tapi orang lain tidak boleh untuk mengambilnya, untuk mendapatkannya. Sehingga tentu saja ini membuat kesulitan banyak orang. Padahal air itu adalah murni karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu maka disebutkan fayaqulullah, maka Allah berkata yaumul qiyamah, pada hari kiamat, al-yawma, pada hari ini, amna'uka, aku menghalang-halangimu, fadli, dari karuniamu, kama mana'ta, sebagaimana kamu menghalang-halangi, fadla malam takmal yada, sebagaimana kamu menghalang-halangi karunia dari apa-apa yang tidak dilakukan oleh kedua tangan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, secara umum sebenarnya hadis ini memberikan ajaran yang sangat mulia, dan itulah ajaran Islam untuk saling bantu-membantu dalam kebaikan, untuk bersikap karam mulia, untuk bersifat setia kawan bersaudara dalam kehidupan ini. Karena itu maka di dalam hadis ini ada 3 orang atau 3 golongan yang mendapatkan ancaman berat nanti pada hari kiamat. Tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah. Artinya apa? Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Jangankan dia memandang Allah, dia pun tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 orang yang dimaksud, dan ini tidak berarti membatasi hanya 3 orang ini. Tentu ada yang lain juga. Tapi dalam hadis ini secara spesifik ditunjukkan 3 golongan. Yang pertama adalah orang yang bersumpah dengan sumpah yang palsu, sumpah yang dusta terkait dengan jual beli. Misalnya dalam rangka untuk menggait pembeli supaya barang dagangannya cepat laku dengan harga yang mahal, dengan harga yang diinginkan, maka misalnya dia bersumpah bahwa saya itu membeli barang ini itu 1 juta. 1 juta. Padahal dia membelinya tidak 1 juta. Untuk apa? Supaya dia nawarnya ya di atas 1 juta kan? Supaya nawarnya di atas 1 juta. Karena ya kalau nawarnya dari harga yang dia beli kan tidak enak hati juga yang nawar. Padahal dia sebenarnya membelinya itu modalnya 900. Maka mereka ditawar dia lah, ya kalau itu 1 juta 100 dikasih 1 juta. Jangan beruntung 100 itu. Yang begitu tidak dibenarkan, dan itu merupakan sumpah palsu. Dihukumi dengan sumpah palsu. Ini termasuk dosa besar. Yang kedua adalah orang yang bersumpah dengan sumpah palsu untuk mendapatkan harta milik orang lain, dan itu di waktu setelah asar. Di waktu setelah asar. Ini tumpuk ini dosanya. Sumpahnya palsu, terus mendapatkan, demi untuk mendapatkan harta yang sebenarnya bukan milik. Yang ketiga, itu di waktu asar, di waktu setelah asar. Waktu setelah asar itu adalah waktu yang utama untuk berbuat kebaikan. Disebutkan dalam hadis yang lalu, waktu setelah asar itu adalah waktu di mana malaikat siang dan malaikat malam berkumpul, sehingga waktu itu masyhur disaksikan. Maka tentu sangat berbahaya dan merupakan dosa besar jika pada saat itu justru dilakukan untuk berbuat dosa.
Dan juga waktu setelah asar itu adalah waktu yang sebentar lagi maghrib. Artinya apa? Siang hampir saja berakhir. Dan siang itu adalah merupakan waktu amal, waktu amal. Dan amal itu adalah ditentukan ala khawatimnya, ditentukan akhirnya. Amal itu sangat ditentukan oleh akhir. Maka seharusnya orang mengakhiri siang, mengakhiri amal dengan kebaikan, bukan dengan kedustaan, bukan dengan sesuatu yang haram, apalagi terkait dengan harta orang lain. Di situ para ulama menjelaskan kenapa di sini disebutkan ba'dal asr. Meskipun sama juga maksudnya, meskipun bukan ba'dal asr, itu juga dosa besar. Siang pada zuhur, sebelum zuhur bersumpah palsu mendapatkan harta yang bukan miliknya, maka itu adalah dosa besar. Apalagi ba'dal asr. Dan ini bisa macam-macam. Bisa saja misalnya seorang pegawai. Ini sengaja kita sampaikan karena kita ingin kebaikan dalam hidup berbangsa. Jadi kita ingin PNS, apa namanya sekarang? PNS atau ASN? ASN apa namanya? P3K Tidak ikut deh. Kalau kesampai berdarah, Kalau menurut aku deh. Kalau menurut aku deh. Kita ingin semua itu menjalankan tugas dengan baik. Kalau itu tugasnya, yang dilakukan, itu tugasnya. Karena itu tugasnya. Jangan nunggu pelicin. Jadi kalau tidak ada dorongan itu nggak diurus. Padahal itu sudah tugasnya. Boleh kalau masih ada tuh. Jadi itu apa? Kalau sampai nggak jalan gara-gara tidak ada pelicin, padahal itu sudah tugasnya, maka uang yang diberikan itu haram. Seorang pegawai yang sudah digaji lalu kemudian mendapatkan imbalan lainnya padahal itu terkait dengan kerjaannya, maka uang yang didapat itu hulul. Itu hulul. Ada. Karena terkait dengan kerjaannya. Kecuali kalau terkait boleh, kerjaannya lain. Ya kan dia kerjaannya memang ngurus misalnya surat ini, surat itu. Tapi dimintain tetangganya untuk ngecat rumah, lain kan? Lain, upah ngecat. Tapi kalau tetangganya itu memang sedang ngurus surat menyurat, surat apa? KTP, surat KK, surat apa? Ya, surat macam-macam. Nah itu yang tidak ada imbalan apa-apa karena dia memang ditugaskan diangkat untuk mengurus itu. Sampai ke Rabani. Mengurus itu. Maka kalau sampai ada uang yang masuk di situ, meskipun dia nggak minta, terus dikasih, terus dia terima, itu tidak benar. Kasih bocor. Itu haram. Meskipun nggak minta. Dan banyak orang mengatakan saya nggak minta Ustaz, dikasih sama dia. Iya nggak boleh. Harusnya Anda tolak. Tidak. Karena ini saya nggak. Apalagi minta dan mintanya pakai sumpah dan setelah asal. Tunggu itu. Mintanya pakai sumpah demi Allah, ya kan? Kalau kamu nggak memberi, maka nggak akan bagus. Karena saya untuk ngurusnya ini, itu pakai ini. Gak bisa saya
ngurus kalau tidak ada uang yang mengumpul. Pakai demi Allah, pakai sumpah. Dan dia mengatakan, ya tidak akan lulus kalau tidak ada ini. Karena saya tidak akan bisa ngurusnya kalau tidak ada uang bensinnya. Tidak ada uang bensinnya, padahal uang bensinnya kan sudah ada. Dan itu dilakukan setelah. Kenapa setelah? Supaya nggak banyak didengar orang, jangan dimundur. Sebentar lagi sudah pulang kantor. Apalagi ini sudah mau tutup kantor. Maka itu dosanya berlipat-lipat. Di antara bisa lagi dengan contoh-contoh yang lain. Ini hendaknya diperhatikan bersama. Dan termasuk sebenarnya guru juga ada. Baik guru swasta maupun guru negeri maupun guru swasta, termasuk juga dari pegawai negeri atau pegawai swasta, yang itu ada kaitan dengan pekerjaannya. Kalau di luar pekerjaannya ini nggak apa-apa. Hadiah-hadiah yang diterima oleh guru dan itu terkait dengan karena dia ngajar anaknya, sementara dia sudah mendapatkan gajinya, maka itu nggak boleh. Beda soal kalau ini acara atau ini kan kebiasaan kita acara pernikahan, dia nikah, ya sekedar kado tertentu yang itu bukan terkait dengan kerjaan ya, tapi memang ini terkait dengan dia nikah. Atau itu terkait dengan bukan terkait dengan pekerjaan, tapi terkait dengan memang pekerjaan lainnya. Ya minta apa mengerjakan ini misalnya. Hadiah atau imbalan atau sesuatu yang diberikan terkait dengan kerjaannya, kalau dia tidak bekerja di tempat itu, tidak bekerja dengan pekerjaan itu, maka dia tidak mendapatkannya. Maka ini hendaknya betul-betul dihindari. Dan inilah mulianya ajaran Islam. Mulianya ajaran Islam. Yang ketiga, di sini disebutkan yang dimurkai oleh Allah sebagai makna daripada tidak diajak bicara oleh Allah dan tidak dilihat oleh Allah, orang punya air minum. Jadi dalam hadis yang lain disebutkan terkait dengan air minum. Dia punya kelebihan air. Ada orang musafir membutuhkan air, tapi dia menolak. Bayang, orang kalau air minum saja tidak mau memberi, akhir orang yang seperti itu. Termasuk kalau dalam pertanian, dia punya air dan itu lebih dari kebutuhannya. Katakanlah itu miliknya, dia sudah punya sumur milik, tapi dia lebih. Tetangganya nggak dikasih, malah di sumbang, apa di bendung, apa juga di pagar supaya orang bisa masuk. Kambing nggak bisa minum, orang nggak bisa minum, dan tidak boleh orang mengambilnya. Maka ini juga dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau air ini kalau air ini umum, karena pada dasarnya kalau air dikenal dan ini tentu saja sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak serupa dengan makhluk. Dan tidak ada makhluk yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hadis ini juga menunjukkan isbatul nazar ila Allah Subhanahu wa Ta'ala yaumil qiyamah. Ada nanti pada hari kiamat orang mukmin khususnya itu diberikan oleh Allah kemampuan untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ditanya berbicara, bisa komunikasi, bicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagaimana? Jangan tanya bagaimana nanti. Ya. Jadi terkait dengan sifat-sifat Allah itu jangan tanya bagaimana. Jangan tanya. Karena kita nggak mampu untuk menguasai pada saat ini kemampuan kita sangat pendek.
Jangan tanya bagaimana. Yang ketiga, hadis ini memberikan ajaran-ajaran terkait dengan kehidupan, yaitu dengan ajaran yang sangat mulia. Malam Senin. Di mana dalam kehidupan ini itu seharusnya manusia itu, orang-orang yang beriman itu berserikat dalam kebaikan, saling membantu dalam kebaikan, dan tidak boleh itu saling menyengsarakan, tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh saling merugikan. Hendaknya orang itu justru saling membantu dalam kebaikan. Yang kelima, dosa besar orang yang kelima, yang kedua tadi itu isbatul nazar ilallah. Ya, kelima. Ya, keempat, terserah kelima. Ya, kelima, dosa besar orang yang bersumpah dengan sumpah dusta. Kenapa? Karena sumpah itu termasuk ibadah. Termasuk ibadah. Sumpah itu termasuk ibadah. Iya, Maka nggak boleh bersih-bersih deh. sholat itu ibadah. Iya. Maka nggak boleh sholat palsu. Kita jangan pakai jilbab. Sholat palsu. Ilmu. Apalagi dengan Itu bawaan lu aja. sumpah Lagi dengan dosa. Langsung dia bersih pakai. ibadah. Maka Kalau kita beres-beres, tutup mana-mana. dusta dosa besar. Harus ganti-ganti. Jadi langsung main. Enak banget. Kelima. Akan bu emak ultah. Orang itu tidak boleh bersih-bersih besok. berorientasi dunia hingga Iya, menghalalkan anak-anak. segala cara. Kayak siapa? Bonceng siapa? Tidak boleh orang itu berorientasi dunia, mendapatkan dunia 4 hari. dengan cara yang salah, dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang salah, dengan cara yang tidak Ganggu Bu Alma, tidak kami benar. dengar Orang kajian. itu hendaknya untuk mendapatkan dunia Kami tadi melalui jalan-jalan yang dihalalkan. Kayak Bu Alma tadi. Mendapatkan Kayak Bu harta Alma tadi. dengan cara yang salah itu bisa menyebabkan harta itu haram, lalu dimakan haram, sampai berdosa mendapatkan. Dan itu dosa besar karena mengambil hak orang lain. Oleh karena itu orang Islam memastikan apa yang dimakan, yang diminum itu halal. Dengar. Yang keenam, keutamaan waktu ba'da asar. Anak. Kan nggak ada Keutamaan sekolah. waktu ba'da asar. Waktu ba'da asar itu waktu yang sangat utama. Hendaknya orang menggunakan Kayak gitu kan. sebagai pamungkas untuk kebaikannya. Karena waktu ba'da asar itu malaikat malam, malaikat siang ada. Iya. Di waktu asar, waktu asar itu bergantian shift, sehingga di waktu itu dua kelompok malaikat ada. Maka hendaknya orang itu melakukan kebaikan, supaya dilaporkan untuk terus melakukan kebaikan. Dan juga waktu asar itu adalah waktu hampir saja maghrib. Maka hendaknya orang itu seperti mengakhiri hidup. Ya, orang yang ingin husnul khotimah, hendaknya mempersiapkan kalau di waktu-waktu akhir, waktu asar. Artinya waktu asar itu kan waktu sebentar lagi maghrib. Maka hendaknya diisi banyak beribadah, bukan banyak berbuat dosa. Ya termasuk usia ya. Kita bisa mengukur usia kita ini zuhur, duha, atau sudah asar. Asar dan sudah asar itu belum. Masih zuhur. Yang usia ya Allah 50 tahun, 60 tahun itu asal. 60 tahun itu tinggal maghrib, tinggal dikit
itu rata-rata 60 tahun, 60 sampai 70. Ya, zuhur apa 50 tahun ya berarti sudah asar. Maka hendaknya yang sudah 50 tahun ya, banyak-banyak beribadah, menjauhi tempat-tempat dosa. Maka disebutkan di antara yang juga sangat dimurkai oleh Allah itu adalah sudah tua tapi berzina. Sudah tua berzina. Bukan berarti yang muda boleh berzina, bukan begitu. Tapi keterlaluan. Sudah tua berzina. Kadang-kadang kan masuk miskin. Dia kakek-kakek. Tidak banyak penonton kalau training tuh. Memperkosa perempuan yang masih balita atau 16 tahun, 15 tahun itu masih itu. Masya Allah. Apa kira-kira yang mau bicara? Terkait dengan waktu secara umum ya waktu asar. Maka waktu setelah asar adalah waktu yang sangat utama untuk beribadah. Jangan sampai digunakan untuk bermaksiat. Dan kalau digunakan untuk bermaksiat maka dosanya berlipat. Karena itu ada amalan itu yang sama. Tak, yang ke sini. Kalau kebaikan dilipat gandakan karena waktu, dan ada dosa itu meskipun sama menjadi dilipat gandakan karena Itu yang ada waktu opi ya. juga. Ada Aulia. Keutamaan bersedekah air. Utama orang yang bersedekah air. Karena memang air itu sangat dibutuhkan. Pali? Dan dosa sebaliknya dosa besar. Orang yang bakhil dengan air yang dimiliki, apalagi kalau air itu merupakan air umum, maka memang dosa besar. Kalau di sini kan disebutkan dia punya air dan itu lebih, tapi orang lain dilarang untuk ikut minum atau ikut memanfaatkan, maka itu dosa besar. Dan kalau diberikan maka merupakan keutamaan pahala yang besar. Kenapa? Ada kaidahnya itu. Suatu amalan itu kalau dilakukan dosa besar, maka kalau ditinggalkan menjadi pahala yang besar. Zina itu dosa besar, maka nikah itu pahala besar. Saya ingin sampaikan secara umum. Mau tua mau muda nggak masalah. Zina itu dosa besar, maka nikah pahala besar. Jangan ditunda-tunda. Sebelum kiamat besok. Ada yang besok kiamat sekarang kok nggak ada istri nikah? Iya, meskipun satu malam. Apalagi kalau kira-kira masih berapa? 1000 malam. Iya. Karena itu amalan yang besar nilainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikah. Jadi